Bapak Ibu mengatasnamakan baik universitas ataupun perusahaan sebenarnya untuk memperoleh contoh dari chip-chip yang ingin digunakan sangat mudah ya. Dulu saya pernah bekerja di Harif Daya Tunggal Engineering, ya, salah satu perusahaan swasta. Ya, dulu lokasinya di Jalan Jakarta di samping LP apa tuh saya lupa LP apa ya yang di Jalan Jakarta. Tapi kemudian sekarang di Soekarno Hatta. Core dari perusahaan ini adalah mengembangkan alat-alat untuk sistem komunikasinya berbagai vendor atau berbagai operator handphone ya, misalnya Telkomsel dan sebagainya. Dan salah satu yang dikembangkan oleh Harif ini adalah sistem power supply-nya ya, di mana kita ketahui bahwa setiap BTS kan belum tentu mendapatkan power supply ya, apalagi kalau BTS tersebut ada di offshore ya, pakai buoy gitu, pakai pelampung. Tentu ini harus bisa menggunakan sumber energi yang ada, baik misalnya gelombang sumber listrik tenaga gelombang laut gitu ya, atau misalnya yang lainnya. Dan ini perlu dikontrol juga bagaimana misalnya kita memonitoring kondisi-kondisi dari BTS tersebut. Atau kalau misalnya BTS-nya ada di di dataran, bukan di laut gitu ya. Ini tentu juga nanti harus bisa dimonitoring kapan misalnya terjadinya drop catu daya dari PLN, kemudian harus switch ke genset gitu ya. Nah, ini perlu juga dimonitoring. Nah, salah satu tugasnya adalah membuat peripheral seperti itu. Dan saya kebetulan waktu itu baru lulus kuliah dan langsung bekerja sebagai R&D-nya. Tapi memang jiwa ngajar lebih kuat, jadi tidak betah akhirnya ya. Untuk melakukan development tentu saja perusahaan-perusahaan seperti ini tidak bisa menggunakan device yang ada di pasaran ya, apalagi zaman itu Tokopedia belum ada ya, Shopee apalagi ya, paling yang bisa mensuplai itu ada Inelco di Jalan Haryang Banga itu di sekitar Unisba, atau misalnya ke Jalan Jakarta ada Celsi ya. Nah, itu mensuplai mikrokontrol ataupun peripheral seperti ini. Tapi itu juga terbatas hanya untuk yang populer saja. Sedangkan jika memerlukan satu spesifikasi SoC ya, single on chip komputer yang spesial, apalagi misalnya seperti saya jelaskan pekan kemarin yang spesifik untuk industri, spesifik untuk otomotif, ini perlu membeli sendiri. Dan sebenarnya berbagai perusahaan itu dia memberikan free sampel ya, asal kita request dan jelas lembaganya. Kalau misalnya untuk kegiatan akademik, kegiatan riset di universitas ya kita membawa nama universitas. Kalau misalnya untuk proses development atau R&D di perusahaan ya kita biasanya diminta butuh berapa sampel untuk produksi, targetnya berapa misalnya, biasanya hitungnya ribuan gitu ya. Nah, itu biasanya free dikasihkan. Nah, tadi kembali bahwa ESP32 ini adalah salah satu chip yang murah yang ada di marketplace ya. Kalau kita menginginkan ya prosesor yang lain yang tidak umum, ya kita bisa menggunakan cara tadi ya, request ke perusahaan-perusahaan produsennya. Oke, kita kembali ke sini ke ESP32 ya. Jadi ESP32 ini dia salah satu SoC yang murah, yang unggul saat ini karena sudah dilengkapi dengan Wi-Fi, dilengkapi dengan Bluetooth, kemudian kalau ditambahkan peripheral yang lain, misalnya tadi ada long range radio, nah itu pun sangat mudah ya. Hardware-nya pun sangat mumpuni untuk keperluan ya, yang paling sederhana, bahkan untuk kebutuhan middle ya. Dan ini hardware atau prosesor ini sudah dilengkapi dengan berbagai feature yang nanti kita bisa diskusikan ya. Peripheral interface yang banyak, kemudian ada ADC, ada DAC dan sebagainya, serta berbagai feature yang lain termasuk kebutuhan power mode ya, untuk sleeping, untuk hibernating, atau misalnya untuk keperluan interruption.
Oke, berbagai varian tentu saja dihasilkan atau berdasarkan ESP32 ini ada berbagai berbagai bentuk dari modulnya ya. Ada yang misalnya disebut dengan sebagai ESP32 ROM, ESP32 DUIT dan sebagainya. Ya tergantung dari perusahaan-perusahaan yang mengkomersilkan prosesor ini dalam bentuk modul yang saya pakai seperti Arduino. Ya. Nah, kemudian support yang lain yang juga sangat dibutuhkan adalah ekosistem pengembangannya. Ya, nanti di slide-slide selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Lalu komunitas yang penting ini apalagi bagi developer atau bagi pemula ya, bagi user yang sedang belajar, ini komunitas sangat penting untuk memahami bagaimana ya secara komprehensif melakukan pengembangan IoT menggunakan device ini. Karena kalaulah misalnya kita mengalami satu kemandegan atau dalam membuat program ya, kan membuat program itu bukan hanya sekedar mengkompilasi software sensor dan prosesor menjadi satu sistem, tapi juga di situ dibutuhkan satu pemahaman, misalnya bagaimana timing diagramnya, lalu kalau misalnya ada sensor-sensor yang baru yang itu merupakan sensor yang sangat dibutuhkan untuk sistem kita, kemudian library tidak ada, ya kita harus membuat satu library sendiri berdasarkan timing diagramnya, ya diagram pewaktuannya, misalnya kapan pulsa data dikirimkan, kapan pulsa kontrol dikirimkan dan sebagainya. Nah, tanpa dukungan komunitas yang besar, tentu ini akan sedikit mengalami kesulitan, ya terutama bagi user yang memang dalam hal ini tidak berinteraksi dengan sistem mikrokontrol secara intens. Ya, kemudian ini juga yang terakhir adalah ya kemudahan untuk integrasi ya dengan berbagai sistem cloud ya. Kita tahu bahwa konsep SaaS ya, SaaS sistem as a service ya, atau misalnya infrastructure as a service ya. Contoh yang paling sederhana misalnya ada Amazon Web Store, ada Google IoT, atau yang Indonesia ada Antares misalnya, ya, atau berbagai macam cloud yang lain. Nah, ini dengan ESP32 ini sangat mudah integrasinya. Ya, tentu integrasi untuk menyimpan berbagai data tersebut di cloud. Baik, fitur-fitur dari ESP32 antara lain ya, dia mempunyai CPU dan memori ya, menggunakan teknologi 32 bit, ini tentu sangat mumpuni ya, karena kita tahu bahwa ini hampir setara dengan kemampuan prosesor dari komputer mungkin 286, 386 ya, bahkan lebih tinggi dari itu ya. Tetapi dengan bentuk yang sangat compact, kecil ya. Nah, kemudian kemampuan clock-nya ini sudah sampai 240 MHz atau 600 MIPS ya. Ada dua pilihan dari prosesornya, ada single core atau dual core ya. Dengan kapasitas ROM atau kapasitas untuk penyimpanan programnya ya sebanyak 448 KB, dan RAM-nya ya dalamnya adalah static RAM-nya 500 KB, dan ini sangat besar sekali, apalagi kalau hanya untuk program-program yang kecil ya, mengontrol lampu dan sebagainya. Ini memang seperti ngebom nyamuk pakai meriam gitu, karena kemampuannya sangat besar tetapi hanya untuk hal-hal yang kecil ya. Tetapi dalam hal ini kita pelajari adalah untuk target-target proyek-proyek tentu yang lebih besar ya. ESP32 juga dilengkapi dengan RTC ya, real time clock memori. Biasanya kalau di pengembangan aplikasi IoT atau mikrokontrol yang lain, RTC ini dia terpisah IC sendiri ya. Kenapa kita butuh clock sendiri atau real time clock? Karena misalnya kita butuh pewaktuan, apalagi urusannya dengan IoT dan WSN, ini urusan dengan data dan
time schedule-nya gitu ya, bagaimana misalnya data dikirimkan, kemudian bagaimana kapan dia akan melakukan hibernate, wake up dan sebagainya. Ya. Kemudian si ESP32 juga dia support SPI ya. SPI itu jadi gini, untuk membuat program atau untuk menuliskan program ke mikrokontrolnya, zaman dulu itu harus dilakukan dengan programmer khusus ya, secara paralel. Nah, kemudian teknologi SPI ini menggantikan ya teknologi tadi hanya dengan tegangan 5 volt ya, dengan komunikasi serial menggunakan USB ataupun COM ya, COM ya, yang DB9 itu bisa menghapus dan menulis ulang IC dari ESP32 ini, dalam ini ROM-nya, dengan waktu yang flashing, yang cepat ya, yang instan. Oke, kita lanjutkan konektivitas ya. Tadi sudah jelaskan ada Wi-Fi dengan 2,4 GHz, lalu kemudian kecepatannya bisa sampai 150 megabit per second ya. Kemudian menggunakan ada Bluetooth-nya, dan Bluetooth di sini ada 2 jenis ya. Ada Bluetooth BR 4,2 dan EDR. Ya, dalam ini ya BLE-nya ya. BLE itu apa berarti low ya. BLE Bluetooth Low Energy. Agak lupa ini. Bluetooth Low Energy artinya apa? Ya, untuk melakukan komunikasi dia konsumsi dayanya sangat kecil, dan keunggulan BLE dibanding yang lain, kalau Bluetooth yang kalau tidak salah sebelum versi 3 ya, itu untuk komunikasi dengan device yang lain dia harus pairing. Dan ketika sudah pairing terbatas ya, koneksinya hanya peer to peer biasanya. Contoh misalnya yang Bapak Ibu punya ada speaker misalnya, speaker eksternal untuk terhubung ke HP, ini kan kadang-kadang si speaker, kalau HP-nya sudah BLE mungkin ya, tapi si speakernya biasanya ya Bluetooth lama, sehingga ketika sudah tersambung ya tidak mungkin kita menyambungkan dengan yang lainnya ya. Nah, dengan BLE ini bisa up ya sampai puluhan device ya. Contohnya misalnya seperti sudah saya jelaskan, ketika kita berkunjung ke satu supermarket, mungkin ada smart supermarket yang di setiap pojoknya itu dipasang e-beacon ya, beacon. Jadi device yang dilengkapi dengan Bluetooth yang itu bisa melakukan tracking di dalam ruangan. Bagaimana pergerakan si customer atau si pelanggan ini di dalam ruangan tersebut. Oke, itu ya, itu bentuk connectivity-nya. Lalu kemudian peripheral dari hardware-nya ya, ada yang disebut dengan GPIO ya, General Purpose Input Output. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada ADC ya, Analog to Digital Converter, ada DAC ya, Digital to Analog, ada SPI ya, Serial Peripheral Interface, jadi tadi penulisan komunikasi serial gitu ya. Kemudian ada I2C, ya ini juga serial tapi modenya tentu berbeda dengan SPI ya. I2C itu dia hanya dengan menggunakan 2 kabel itu dapat berkomunikasi antara si ESP32 dengan peripheral yang lain yang sifatnya terhubung secara I2C ya. Nah, jadi nanti ada misalnya ada sinyal clock-nya kapan, ada sinyal datanya kapan. I2S ini pengembangan dari I2C ya, dan dua-duanya ada di ESP32. Ada UART, ini komunikasi serial, dan dalam konteks ini ya biasanya sekarang terhubung ke USB gitu ya. Ada eMMC ya, SD card, ini tergantung dari tipe chipsetnya, karena tadi ESP32 itu berbagai varian ya. Kemudian ada teknologi CAN, yang ini untuk komunikasi biasanya digunakan di otomotif. Ada infrared, ada pulse wide modulation. Ini biasanya untuk controlling kalau dalam ketenaga listrikan, controlling motor misalnya ya, untuk penerapan PID dan sebagainya. Ada touch sensor dan hall sensornya.
Ya, feature yang lain adalah masalah security, masalah keamanan, karena ini berhubungan dengan masalah IoT, dan IoT itu rentan sekali dengan isu ya, isu keamanan. Ya, salah satunya bagaimana agar IoT device yang dilengkapi dengan Wi-Fi ini aman. Ya, makanya di sini berbagai security diterapkan. Ya, pakai random number, ada hash, ada AES, RS, dan ini sudah kita kenal sebelumnya di sistem ini ya, Wi-Fi yang kita gunakan di Mac ad hoc ya, di ad hoc system. Kemudian juga untuk secure boot-nya, nah ini untuk pengamanan program. Jadi kalau kita membuat program untuk USP dan itu adalah hak kita untuk memproteksinya agar tidak ada duplikasi, ya tentu sudah bisa diamankan dengan teknologi keamanan yang disediakan oleh ESP32. Lalu tentang power mode ya, ini power mode ini erat kaitannya dengan manajemen energi, apalagi kalau berbicara WSN, di mana device dari sensor server ini terletak di area yang jauh dari sumber listrik. Ini penting sekali mempunyai mode penggunaan energi ya. Dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang WSN dan IoT, ya isu utamanya adalah tentang low power dan low cost. Low power, kenapa? Karena diharapkan setiap sensor node ini dapat bertahan setidaknya 2 tahun. Maka prosesor dan peripheral yang lainnya haruslah mendukung ya konsumsi energi yang sangat rendah. Selain nantinya diatur dengan software ya, misalnya kapan si sensor node ini menerima instruksi dari gateway atau dari server, kapan dia mengirim data ya, dan ketika tidak ada tidak aktivitas kirim dan terima tersebut, maka dia harus bisa melakukan sleeping ya, tidur atau hibernate ya, as soon as possible, as much as possible ya, sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Lalu kemudian juga ini mendukung tadi ya ultra low power, kemudian adanya real time clock ya yang digunakan untuk pewaktuan, dan di sini ketika ada mode sleep maka konsumsi dayanya hanya 100 mikroampere. Ya. Nah kalau misalnya ingin membuat ya satu sensor node misalnya untuk WSN yang jauh dari sumber energi tadi bisa bertahan atau lifetime-nya selama 2 tahun, tentu ini bisa dihitung ya, butuh baterai seukuran berapa dalam pengertian berbicara ini ya watt hour-nya gitu ya, atau konsumsi arusnya untuk semua peripheral ya, dan kapan dia akan sleep dan kapan dia akan wake up ya. Nah, agar bisa memaksimalkan fitur-fitur tadi, tentu ESP32 ini dilengkapi dengan platform pengembangan ya dan framework-nya. Untuk yang native-nya atau yang bawaannya, kita bisa menggunakan Espressif ya atau ESP IDF ya, Expressive IoT Development Framework. Dan ini tentu saja kita bisa gunakan ya atau kita kembangkan menggunakan berbagai platform yang ada, dan yang paling umum sih ya kita menggunakan misalnya editor program yang ada ya, pakai Visual Studio Code ya atau yang lainnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan Arduino IDE ya. Ini sudah umum bahwa awalnya Arduino IDE ini untuk Arduino ya, awalnya untuk Arduino Uno. Tapi kemudian berkembang bukan hanya Arduino ya, termasuk ESP32, bahkan hampir semua mikroprosesor ya sudah didukung oleh Arduino IDE ini. Yang ketiga adalah adanya platform I/O. Ya, platform I/O ini kita bisa gunakan juga di Visual Studio Code ya. Nanti mungkin untuk Bapak Ibu bisa mencoba pakai platform I/O ini ya, atau yang paling sederhana sih pakai Arduino IDE ya. Karena kita sudah tidak usah setting lagi ya, hanya memerlukan sedikit ini aja, pemilihan board apa yang akan digunakan. Nah, sebagai opsi pilihan, maka sebagaimana prosesor umumnya yang mendukung konsep sensor node ya, ini diberikan
satu RTOS ya, real time operating system ya, di mana RTOS ini sebenarnya kan memudahkan untuk scheduling ya, sehingga pengaturan kerja dari prosesor itu bisa lebih baik ya pengelolaannya ya, sehingga tidak meminimasi delay ya dan sebagainya. Dan dengan RTOS ini tentu saja memudahkan untuk maintenance ya, maintenance program, dan menyederhanakan kompleksitas dari ya operasi di mikrokontrol atau mikroprosesor ini. Nah, ISP sendiri ya, dia sudah dilengkapi dengan RTOS-nya, yaitu free RTOS, dan ini bisa dipelajari di situsnya Espressif ya. Atau misalnya kalau kita mengembangkan IoT menggunakan ESP32 ini terhubung ke Amazon Web Service ya, AWS, ini juga disediakan via free RTOS khusus untuk IoT device ya, tentu yang disupport oleh Amazon. Nah, itu sekilas tentang prosesor, kemudian fitur-fiturnya dan bagaimana mengembangkannya. Kita akan coba pelajari lebih lanjut lagi, yaitu tentang layout dari prosesornya. Ya, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya kalau ingin memahami lebih dalam tentang satu mikroprosesor atau mikrokontrol, ini starting yang paling bagus mempelajarinya adalah dengan mempelajari struktur atau arsitekturnya ya, yang otomatis kita membuat program dengan bahasa assembly ya, bagaimana misalnya loading data dari satu register ke register yang lain ya, kemudian bagaimana transfer data ke eksternal, ataukah misalnya mengirim data ke peripheral dan sebagainya ya. Tapi tentu saja untuk menyederhanakan, kita skip untuk belajar assembly-nya ya, dan kita langsung lakukan menggunakan bahasa tingkat tingginya, dan umumnya menggunakan bahasa C itu saja. Kita lihat di sini prosesornya ya, terdiri dari berbagai peripheral yang tadi sudah dibahas secara sekilas. Ya, di sini ada embedded flash or FSRAM ya, ada komunikasi SPI ya, I2C, I2S, kemudian ada serial, ada timer ya, dan ada PWM, ada touch sensor DAC dan ADC ya, termasuk timer ya. Timer ini sangat penting sekali untuk mengatur misalnya kapan melakukan respon terhadap interrupt, kapan melakukan wake up dan sebagainya. Nah, sedangkan secara internal ya, sistem dari ESP32 ini dia ya terdiri dari komunikasi Bluetooth ya, kemudian radio frekuensinya bisa dihubungkan ke LoRa gitu ya, untuk receive ataupun untuk transmit ya, yang di sistem komunikasinya sudah ada clock generatornya ya, kemudian ada WiFi ya, jadi ada alamatnya, kemudian ada pemilihan basebandnya. Kemudian untuk prosesornya dia menggunakan ultra low power prosesor ya, dan coprosesor. Lalu ada memori untuk recovery kalau misalnya terjadi putus aliran. Lalu ada ROM untuk penyimpanan program ya, ada RAM untuk proses pada saat dijalankan ya. Ini untuk security-nya ya, ada SHA, RSA, AES dan RNG. Nah, prosesornya ini ada pilihan ya, ada single core ataupun dual core. Dimensinya ini contohnya, tapi banyak sebenarnya, ada yang jumlah kakinya tergantung dari fitur-fitur yang tadi, karena tidak semua jenis ESP32 ini mempunyai fitur yang spesifik ya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Ya. Oke, jadi secara ini kaki-kaki ESP32 ini ya, tentu ada power supply, ada grounding, ada ini untuk misalnya kristal ya untuk clocking, ada GPIO. GPIO ini adalah pin-pin digital yang juga dia dicouple dengan ADC dan DAC ya. Jadi tergantung nanti
kita butuhkan sebagai apa? Sebagai input digital kah, sebagai output digital, atau sebagai input ADC ataupun DAC, gitu ya. Jadi tergantung dari programnya. Lalu ini ada pin-pin kontrol. Nah, ini tadi yang saya katakan ada I2C ya. Ada I2C misalnya maaf, kalau ini menggunakan kalau semua pin data ini digunakan ya, 6 ini masuknya SPI. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya mau memprogram si SP32 ini, 6 pin ini digunakan nih ya. Clock, comment, data 1, data 2 dan sampai seterusnya. Nah, sedangkan untuk I2C dia hanya menggunakan 2 pin saja, dan sembarang pin kita bisa gunakan pakai pin digital ya, dengan dua kabel ini kita hubungkan dengan misalnya dot matrix bukan LCD ya, dot matrix display lah ya. Nah, itu ada juga yang pakai I2C, itu kita bisa program ya, datanya dikirim secara serial, nanti di dot matrixnya itu muncul sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Oke, itu sekilas tentang pin-pin di ESP32 ya. Oke, kita bahas lebih detail tentang CPU-nya ya. Jadi CPU-nya ini dia single core atau dual core ya, dan ini dua-duanya jenisnya adalah low power ya. Jadi si prosesornya dinamakan Extensa ya, 32 bit dengan feature sebagai berikut. Ini ada 7 tahapan pipeline ya, sehingga bisa mendukung frekuensi atau clock-nya sampai 250 MHz ya. Dan kalau tadi kalau misalnya yang lebih rendah ini hanya sampai 160 MHz. Jadi tergantung tipenya. Kemudian ada instruksinya, ada yang 16 bit ataupun 24 bit, dan ini mendukung supporting floating point ya. Kemudian bisa digunakan untuk DSP ya, dan ini juga konsepnya adalah dia sebagai multiplier 32 bit, divider 32 bit, ataupun sebagai 40 bit MAC gitu ya. Nah, interrupt vectors ini ada 32. Ini juga sangat penting ini. Maaf, 32 interrupt vector dari 70 interrupt source. Artinya gini, interrupt itu salah satu fitur yang sangat penting Bapak Ibu ya. Misalnya gini, kita membuat satu sistem smart home di rumah kita, kemudian sensor-sensor kita pasang di berbagai titik ya, misalnya dalam hal ini security ya, untuk mencegah adanya intruder atau orang asing yang masuk. Sensor kita bisa pasang misalnya di Windows, jadi jendela, di pintu, kemudian itu sumber keamanan dari luar gitu ya misalnya. Tentu ini banyak ya, bukan hanya di satu tempat. Lalu kemudian juga kita menjaga rumah dari kebakaran. Maka kita pasang sensor asap misalnya di berbagai ruangan. Lalu kita juga pasang sensor misalnya untuk gas. Misalnya di dapur ya, ketika dikhawatirkan ada kebocoran gas. Nah, ketiga sumber ini kan masing-masing mempunyai event sendiri. Tetapi pada saat ketiga-tiganya justru mendeteksi hal yang sama, ini mau kita setting seperti apa priority-nya. Ya, makanya dari berbagai sensor tadi yang mungkin puluhan, kita bisa masukkan ke mikroprosesornya atau ke mikrokontrolnya hanya cukup 3. Ya, berarti sensor keamanan ya kalau ada yang masuk, sensor gas kalau ada kebocoran gas, sensor asap kalau ada kebakaran. Ya kan, bukan dilihat kebakarannya kan, tapi asapnya dulu. Karena kalau nunggu ada api ya sudah telat mungkin. Nah, dari ketiga sumber ini prioritas yang mana? Apakah mengamankan barang-barang dari intruder dulu? Apakah mengamankan dari kebakaran dulu atau mengamankan dari gas dulu? Nah, tentu kita bisa lakukan pemeringkatan terhadap priority-nya. Nah, ini penting sekali, makanya ada disebut dengan intravectors. Ya. Oke, dari 2 jenis CPU yang single atau dual core ini, ya dia mempunyai instruksi ya untuk menghubungkannya ke RAM atau ROM, ya termasuk dalam hal ini adalah program dan data. Ya.
Lalu kemudian Extensa juga bisa dilengkapi dengan kemampuan akses internal register, ya. Kemudian tadi ada eksternal dan interrupt search. Kalau eksternal tadi seperti contoh ada sensor gerakan misalnya di jendela ataupun di pintu, sensor asap, sensor gas. Nah, kalau yang internal ini biasanya berhubungan dengan misalnya ketika ada failure ya. Ketika ada failure misalnya apa contohnya? Si sensor ini terhubung ke listrik. Tetapi kita ingin bahwa pada saat listrik itu mati gitu ya, atau tidak ada aliran listrik dari PLN, maka kita harus switch ke baterai sebagai backup. Nah, ini loss dari power ini sebagai internal intravectors atau intra-surge, sehingga bisa digunakan sebagai trigger untuk menghubungkan ya ke sumber yang lain sebagai alternatif. Kemudian ada G-tag for debugging. Nah, ini penting juga bagi seorang developer ya. Dengan fasilitas ini maka kita bisa ngecek ya kondisi-kondisi dari setiap registernya ya. Baik, itu ya tentang CPU. Nah, kemudian tentang memori internalnya. Ya, ini memori internal lumayan besar ya, 448 kilobyte ini. Ya, dengan kemampuan ada bootingnya ya. Jadi sudah ada basic input operating system, basic input output ya, BIOS-nya. Kemudian ada 520 kilobyte on chip static RAM ya untuk data dan instruksi. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk peralihan data, untuk penyimpanan data sebentar dan sebagainya. Lalu juga ada 8 kilobyte RAM di RTC-nya atau real time clock ya. Dan ini tentu dapat kita gunakan juga untuk processing timing ya atau pewaktuan ya, dan juga nantinya bisa nyimpen data-data ya. Ini juga dapat diakses selama RTC tersebut melakukan booting ya. Misalnya perubahan dari deep sleep ya. Deep sleep itu jadi gini, RAM dan ROM dia di freezing ya, kemudian radio komunikasi juga dimatikan dan si prosesor hanya memantau adanya internal interrupt atau eksternal interrupt dari serial misalnya. Dan ini tentu saja konsumsi dayanya sangat low. Ya, sehingga dalam konsep WSN dan IoT si prosesor ini haruslah mengalami atau haruslah melakukan sleeping as much as possible. Jadi kalau kita di kehidupan sehari-hari ini ada istilah jangan jadi pamalasan gitu ya, tidur dan tidur ya. Kalau di bahasa Sunda ada istilah hardolin. Nah, justru di IoT dan sistem wireless sensor network sebanyak mungkin justru sistem itu harus banyak tidur. Ya, karena apa? Untuk low power-nya, untuk menghemat energi ya. Nah, ketika dari tidur ini ke mode bangun, nah ini si RTC ini dia berperan ya untuk mengatur semua itu. Oke, kemudian ada juga ini double ya. Ini maksudnya ada dua ya. Ada 8 kilobyte untuk RTC fast memory ya, kemudian ada yang slow memory ya. Jadi pada saat wake up ketika powernya tinggi dia bisa menggunakan fast memory, sedangkan ketika dalam keadaan ultra low power yaitu selama sleep mode, nah dia menggunakan slow memory. Jadi dua-duanya kan penting ya, karena clock itu atau timing itu dia bekerja pada saat on ataupun pada saat sleep ataupun pada saat wake up. Dua-duanya menggunakan mode yang berbeda. Oke, kemudian ada 1 kilobyte fuse-nya ini untuk Untuk enkripsi ya. Ketika kita menulis program kita ke ROM-nya si prosesor, maka kita bisa mengamankan program itu agar tidak bisa diakses. Jadi kalau misalnya ingin merubah ya hapus, tidak bisa dibaca gitu ya. Nah, ini menggunakan fuse-nya ya, menggunakan pengaman. Ya, kemudian embedded flash or PSRAM ya, RAM ya. Jadi embedded flash ini teknologi di mana program itu dapat di write
ke prosesor dengan hanya tegangan 5 volt, tegangan digital. Ya, kalau Bapak Ibu lihat histori dari microcontrol, ya seperti tadi saya pernah jelaskan bahwa zaman dulu untuk menulis program itu ya harus menggunakan programmer tersendiri dengan apa ya, dengan tegangan 12 volt. Saya pun pernah merasakan itu dan bolak-balik untuk melakukan pemrograman. Ketika programnya salah ya ini sangat tidak efektif ya. Nah, tapi dengan embedded flash kita cukup menghubungkan prosesor ini ke komunikasi serial ke laptop dan kita bisa langsung writing ataupun erasing ya si program tersebut. Oke, itu internal memori, kemudian eksternal memorinya ya. ESP32 dapat mengakses external flash ataupun RAM dengan high speed ya. Bisa sampai 16 MB. Tadi kan internalnya kan hanya di kisaran 400 sekian kilobyte ya untuk programnya. Sedangkan misalnya untuk data-data kita bisa menyimpan data tersebut di eksternal ya sampai 16 MB. Nah, dan ketika external flash di mapping ya atau digabungkan atau dihubungkan ke prosesor, maka dia bisa menggunakan berbagai instruksi ya untuk melakukan aksesnya. Oke, ini eksternal flash ya, sekarang eksternal SRAM-nya ya bisa sampai 8 MB ya, kemudian atau 4 MB dalam satu waktu ya, baik memori yang 8 bit, 16 bit ataupun 32 bit untuk aksesnya ya, untuk writing dan reading-nya. Ini mapping dari memorinya ya. Kita lihat di alamat 00 ini untuk BIOS ya, untuk basic input output system, lalu kemudian ada case-nya di 2 slot ini ya, lalu kemudian misalnya untuk komunikasi ke eksternalnya. Sedangkan ini adalah untuk alamat peripheral, jadi setiap I/O itu kan setiap pin dia ada alamatnya, kemudian ADC, DAC juga ada alamatnya ya, kemudian ini untuk embedded di memorinya. Itu tentang internal dan eksternal memori, kemudian timers dan watchdog. Nah ini timers juga sangat penting, dan watchdog ya. Watchdog dari terjemahannya kan anjing penunggu ya, anjing pemantau. Maksudnya apa? Ini fungsinya adalah untuk memantau berbagai event yang terjadi ya, termasuk diantaranya interrupt. Ya. Timer yang digunakan di ESP32 dia mempunyai 16 bit clock ya, sampai 64 bit ya. Ini sampai 65 kilo ya. Oke, kemudian bisa digunakan sebagai up and down counter ataupun timer. Jadi dua-duanya ya, sebagai timer ataupun sebagai counter. Kemudian bisa melakukan halting, suspend lah ya. Kemudian bisa resum juga, timer dan counternya. Lalu kemudian auto reload pada saat terjadi alarming, ya, pada saat terjadi overflow. Ya, kemudian bisa dikontrol dengan software, dan bisa juga dia digunakan sebagai sumber dari interrupts ya, ketika terjadi perubahan dari high high clock ke low clock atau digital lah ya, ke pulsa satu, dari pulsa 1 ke pulsa 0 atau sebaliknya. Jadi nanti ada istilah active low dan active low dan non active low, atau saya lupa nih. Jadi active low itu adalah ketika dari 0 ya, ketika perubahan dari high clock ya, high pulse ke 0 ya, ini disebut dengan active low ya. Seperti itu. Oke, communication tadi sudah ya, saya sengaja tidak cantumkan di sini ya. Nantilah ini di bagian komunikasi ini nanti di tahap selanjutnya, karena berbicara tentang tentang Wi-Fi ya, tentang Bluetooth dan sebagainya.
Oke, kemudian peripheral and sensor ya. Pekan kemarin kita sudah bahas sensor, tetapi sensor secara umum yang biasanya digunakan di sistem IoT. Ya, tetapi di sini peripheral sensor adalah sensor yang memang sudah ada di modulnya si ESP32 ini. Yang pertama adalah ini ada GPIO ya, General Purpose Input Output. Artinya apa? Pin-pin atau group of pin ya yang dia dapat digunakan untuk kebutuhan umum, baik sebagai input analog ataupun input digital, atau kebalikannya output analog dan output digital ya. Kemudian adanya analog to digital converter. Misalnya kita mengukur level dari suatu arus listrik lah. Ya, kita misalnya membuat 1 meteran digital ya, dan kita gunakan sensor non invasif ya yang itu murah hanya sekitar 10 ribuan. Kita ukur arusnya. Lalu kita sampling dan biasanya ESP32 ini up to 16 bit samplingnya. Jadi sinyal analognya dicacah sehingga dalam bentuk pulsa-pulsa yang masuknya. Nah, proses pengkonversian dari sinyal analog ke digital ini ya dia dihandle oleh ADC yang ada di prosesor ini. Lalu ada Hall sensor, ya ini tergantung dari tipenya. Ada digital to analog converter, yang ini kebalikan dari ada ADC ya. Kalau tadi dari luar masuk ke dalam, nah sekarang dari dalam masuk dari dalam keluar. Misalnya apa? Kita membuat pulse width modulation, ya, membuat kontrol motor dengan menggunakan pulsa-pulsa. Sedangkan motor sendiri kan dia sebenarnya kan tahunya kan analog gitu ya. Apakah DC ataupun misalnya AC ininya tegangan kerjanya, tetapi pada dasarnya kan dia diatur dari situ, dari tegangan keluar dari mikrokontrolnya. Kemudian ada touch sensor, jadi setiap pin-pin itu ketika kita lakukan touch itu sebenarnya dia sudah bisa mendeteksi satu event lah ya, karena dia dilengkapi dengan touch sensor. Lalu dilengkapi dengan ULP ya tadi, ultra low power coprocessor, sehingga ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang low energy. Ada MAC interface ya, ini untuk komunikasi Ethernet. Ini juga tergantung dari tipenya ya, karena kalau yang di pasaran biasanya ini tidak disediakan MAC interface karena memang tidak ada ya. Kemudian ada SD ya, SD card. Aduh, ada yang tahu SD itu standar lupa ya, padahal sering diucapkan micro SD card, tapi lupa ini singkatannya ya. Kalau MC multimedia controller ya, ini ya samalah, intinya untuk storage ya, untuk penyimpanan. Oke, itu peripheral. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini ada SDIO, SPI Slave Control tadi untuk komunikasi pemrograman misalnya ya. Kemudian ada UART, ini umum ya, kita kenal dulu pakai komunikasi RS232 yang pakai DB9 ya, atau sekarang pakai USB. Kemudian I2C ya, I2S, ada infrared, ada push counter ya, ada PWM, lab PWM, SPI dan TWI. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di pasaran, nah ini seperti ini ya, yang akan kita gunakan. Dan ini kalau tidak salah ini sekitar 70 ribuan lah ya. Ini dasar sekali dari ESP32 yang ada di pasaran di Indonesia, dan kita bisa gunakan GPIO ini dari berapa nih, pin 1 ya sampai ada berapa nih? Ini acak sih ya. 1, 3, 2, 4 ya, 4-nya nggak ada ya, karena dia di multiplex juga. Nah, kenapa disebut GPIO ya, General Purpose Input Output? Karena apa? Karena ketika kita mau menggunakan digital, kita bisa gunakan digital. Tapi ketika kita menggunakan sebagai ADC, ya kita gunakan ADC. Tetapi ingat, pada saat satu pin ini digunakan untuk semuanya, ini tidak mungkin gitu ya. Karena tentu ini lebih kompleks nanti mengaturnya. Kalau mau
Paling ada interface yang lain yang nanti bisa switching ya, ketika butuh sebagai input digital, ya berarti sebagai input digital, ketika butuh sebagai input analog, ya input analog gitu. Ya seperti itu. Jadi disebut GPIO adalah karena ini dimultiplex ya penggunaannya ya, untuk apa digital, untuk RTC, untuk ADC, DAC ya, untuk kristal. Nah, ini apalagi ini ADC sama ini untuk komunikasi keluar. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu mendapatkan ini, otomatis nah yang ini nih ya, yang apa nih yang SPI ya. Ini untuk pemrograman nih ya, MOSI, SCL, SDA, MISO, SCK dan SS. Ini digunakan untuk pemrograman ya yang terhubung ke USB. Otomatis Bapak Ibu tidak bisa gunakan ini ya sebagai sebagai input output kalau dia dalam mode programming atau mode komunikasi serial. Ya, kalau sudah tidak ada komunikasi di serial ya ini bisa digunakan lagi. Ya, jadi bisa dimultiplex ya penggunaannya. Oke, itu contohnya dari ESP32 yang ada di pasaran. Kita lihat sekarang ininya ya. Sebentar. Oke. Kita lihat misalnya berbagai jenis ya. Tergantung Bapak Ibu mau milih yang mana ini. Nggak tahu kalau misalnya nanti dikomunikasikan ke Prodi apakah bisa menyediakan device ini. Harganya murah sih ya. Misalnya ESP32 ya yang ini yang WROM ini harganya sih cuma ya kisarannya 70.000 lah. Ini nih ya. 70 ribuan. Ada yang 67 nih ya, lebih murah lagi. Ini 67 ini sudah kita bisa gunakan lah ya. 67.000 atau misalnya kalau mau lebih advance ya ini masih di kisaran di bawah 500.000. Misalnya kalau Bapak Ibu memungkinkan tugas skrip tesisnya berbicara tentang IoT kan boleh tidak kira-kira ada ini nggak sudah ada informasi tidak tentang topik-topik tesis boleh mengambil topik tentang IoT tidak misalnya apakah secara hardware misalnya apakah secara konektivitas mengkaji bagaimana konektivitas Wi-Fi-nya misalnya atau security-nya boleh tidak Bapak Ibu kira-kira ada informasi nggak? Kalau yang saya tahu Pak itu diarahkan ke pendidikan Pak. Ke pendidikan? Iya betul. Ya, artinya gini, ke pendidikan juga bisa sebenarnya. Misalnya apa? Mengembangkan trainer untuk untuk keamanan jaringan menggunakan IoT, misalnya kan bisa saja. Ya, jadi bukan hanya sebatas mengukur kognitif siswa gitu ya. Jadi mengembangkan modul ajar IoT atau modul ajar security di bidang IoT misalnya Bapak Ibu mengembangkan ininya trainernya gitu ya trainernya misalnya gitu ya. Seperti apa itu Pak contohnya Pak ada modulnya nggak Pak modul bagaimana yang kayak begitu bikin begitu trainer itu bisa Pak gini saya saja ini ada sudah 4 angkatan lah ya sejak 2017 kebetulan saya melakukan riset tentang remote laboratory misalnya mengembangkan PLC gitu ya. Jadi bagaimana misalnya mahasiswa dari rumah bisa melakukan praktik PLC. Bapak Ibu tahu PLC kan ya? Programmable Logic Control. Jadi itu mikrokontrol sebenarnya isinya tapi dia untuk industri ya. Nah, alat-alat PLC itu kan mahal. Ya, setidaknya 5 juta lah bahkan ada yang sampai puluhan juta. Itu kita simpan di lab. Nah, si mahasiswa itu melakukan pembuatan program dari rumah, kemudian juga ngecek monitoringnya dari dashboard, dari HMI-nya. Sedangkan secara fisik kita berikan akses ke kamera sehingga mereka bisa memantau hardware-nya itu bagaimana kerjanya. Apakah misalnya di hardware-nya ada lampu, ya, ada switch. Kalau kita switch kita
kita berikan switch tersendiri. Nah, itu dulu 3 tahunan Remote Lab menghasilkan beberapa karya skripsi yang berhubungan dengan bagaimana menyediakan media belajar bagi mereka. Nah, kemudian 2019 sampai 2021 saya mengembangkan juga ini Remote IoT Lab. Kalau tadi PLC, sekarang IoT. Sebenarnya kan murah gitu ya IoT ini, tapi susah untuk mengontrol bagaimana praktek tidaknya mereka, ya. Karena kalau sudah apalagi situasi pandemi gitu ya, makanya saya melakukan riset bahwa berbagai perangkat IoT kita sediakan di lab dan mereka melakukan praktik pemrograman IoT itu dari rumah. Jadi membuat programnya di Arduino IDE gitu ya. Nah, nanti kemudian kan bisa diprogram secara OTA ya, on the air. Jadi mereka kirim programnya, writing ke IoT trainer yang ada di lab, dan kemudian mereka akses bagaimana kerjanya melalui dashboard ya, pakai ThingSpeak, pakai ThingsBoard, pakai Antares, dan berbagai cara yang lain gitu, Pak. Jadi bisa, Pak. Sebenarnya masih relevan lah ya kalau Bapak Ibu tertarik. Yang itu Pak, yang tadi yang untuk keamanan jaringan tuh, topiknya gimana tadi Pak? Ya gini misalnya, bagaimana misalnya siswa gitu ya, kalau targetnya siswa SMK misalnya, mempelajari suatu sistem keamanan di IoT ya. Kalaulah keamanan di di server, di laptop kan itu sudah banyak ya tool-toolnya ya. Termasuk kan sudah ada simulatornya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengangkat topik misalnya bagaimana mengajarkan masalah keamanan jaringan untuk IoT device ya. Tentu kan harus ada alatnya ya. Dalam hal ini ya kita bisa menggunakan ESP32 sebagai trainer IoT. Nanti kemudian siswa itu melakukan praktik pemrograman tentang keamanannya. Dan itu bisa kita lakukan misalnya dengan melakukan DDoS misalnya, Denial ya serangan-serangan ini lah ya. Saya agak sedikit kurang sih ya di jaringan. Yang jelas kemarin 1 tahun yang lalu ada mahasiswa melakukan simulasi keamanan IoT itu di Raspberry. Jadi dia mengembangkan script yang bisa melakukan virtual attacking lah ya, atau artificial attacking, menguji bagaimana algoritma yang dia terapkan di Raspberry tersebut bisa bertahan terhadap serangan-serangan gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin konsep-konsep IoT security di IoT-nya bisa dicari ya, tapi kan implementasinya ya itu diterapkan misalnya untuk untuk IoT berbasis ESP32, ataukah misalnya tadi bisa juga menggunakan Raspberry ya, atau yang lainnya gitu, Pak. Bisa saja Pak, banyak hal yang bisa diangkat sebenarnya ya dengan teknologi IoT ini, karena memang IoT ini sudah lintas disiplin ya, sudah elektronnya ada, network komputernya ada, programmingnya ada, bahkan machine learningnya, AI-nya ada ya, telekomunikasinya juga ada. Jadi memang beberapa tahun terakhir juga tren, kebetulan di DPTE itu di elektro itu ada 3 konsentrasi, ada 3 peminatan. Ya, ada teknik tenaga listrik, ada telekomunikasi, ada elektronika industri. Hampir 50% semua peminatan ini mengangkat tentang IoT, tapi beda-beda fokus kajian. Yang Elin lebih kepada bagaimana mengelola sensor-sensornya, artinya membuat front end-nya. Yang teknik tenaga listrik ya tentu dia berhubungan dengan kelistrikan, misalnya bagaimana mentransmisikan daya bukan menggunakan radio, bukan menggunakan WiFi, tetapi menggunakan PLC ya, power line carrier melalui saluran udara kan ya, seperti kita tahu kan PLN juga kan dia ngontrol setiap gardu induk, ngontrol pembangkit itu pakai PLC kan. Ya, pakai power line carrier digabung dengan fiber optik. Nah, jadi berbagai hal bisa sebenarnya ya ke IoT ini, termasuk Bapak Ibu yang di bidang ilmu komputer ini, kalau misalnya tadi harus diarahkan ke pendidikan ya bisa menyediakan alat latih atau simulator untuk siswa misalnya belajar tentang IoT, apakah security-nya, apakah programming-nya, ataukah integrating-nya, bisa banyak hal.
Begitu Pak, bisa insya Allah ya. Kalau misalnya ini kita lihat misalnya kalau tidak salah juga saya pernah baca apa ya? Saya pernah baca satu jurnal tentang apa ya? Tentang IoT security trainer ya. Coba kita lihat mungkin ada. Ini juga bisa pakai VR misalnya ya. Ini sih lebih kepada pengembangan media ya untuk edukasi. Saya lupa di mana, tapi nanti coba saya cari lagi ya. Misalnya membuat satu IoT security atau misalnya kalau Bapak Ibu berminat ke AI ya, bisa juga membuat misalnya apa ya? Simulasi atau apa ya, atau sistem pelatihan security-nya atau data miningnya dan sebagainya lah ya. Banyak hal bisa dibahas terkait ke IoT. Tentu relevan dengan bidang-bidang yang Bapak Ibu minati di ilmu komputer atau di teknik komputernya ya. Itu tadi saya ingin memperlihatkan ini satu lagi sebenarnya. Ya, yang lebih advance ini ada ESP32 TTGO. Ya, jadi kalau TTGO ini ya TTGO ini sudah dilengkapi dengan ini nih, dengan LCD dan LoRa ya. Sudah ada LCD-nya, sudah ada LoRa-nya. Jadi kita bisa memonitor. Kalau yang TTGO-nya ini murah tuh 247. Ini sudah pakai LED lah ya, pakai OLED. Sedangkan ini sudah pakai ada LoRa-nya dan ini bisa komunikasi sampai 1 kilometer kalau tidak salah dengan dua device ini. Gitu. Jadi silakan nanti kalau memungkinkan ada OLED-nya ini lebih baik karena kita bisa memonitor bagaimana pengolahan datanya. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan display yang lain, kita bisa lihat parameter-parameter di sini. Atau kalau misalnya bisa komunikasi radio ya bisa pakai LoRa gitu ya. Gitu. Oke, ini terkait juga dengan tadi ya pertanyaan saya lupa belum jawab dan tadi sedang banyak pekerjaan. Nah, untuk kelompok Bapak Ibu karena 4 orang itu pengalaman saya tidak efektif ya. Jadi dibatasi satu kelompok 2 orang supaya komunikasi diskusinya lebih intens ya. Dan ini kan tentu bisa diatur lah ya bagaimana sistemnya. Misalnya untuk pengembangan proyeknya nanti bisa kita gunakan Basecamp ya untuk komunikasi antar kelompok. Yang jelas kalau satu kelompok 4 orang, saya sudah beberapa tahun kemarin menerapkan itu ternyata tidak efektif karena hanya 1-2 saja yang peranannya terlihat gitu ya. Wallahualam kalau S2, tapi kalau kita lihat sih ya dari 16 orang jadi 4 kelompok sih agak kurang ini ya, agak kurang rich ininya topik-topiknya nantinya. Karena saya ingin lihat bahwa apakah dengan metode research based learning ini bisa mengangkat satu hidden game, ya, satu potensi tersembunyi gitu ya dari Bapak Ibu ya bagaimana mengembangkan proyek ya seperti ini gitu ya. Jadi tadi menjawab yang pertanyaan ya tentang jumlah kelompok ya mungkin 2 atau kalau mau 3 kelompok tapi yang 2 kelompok ini terpaksa 2 orang ya karena ini ya nanggung ya. Kalau 3 kelompok masih memungkinkan lah. Jadi 5 kelompok berarti kan 15 ya. Yang 1 ini jadi 4 nantinya. Paling dipecah jadi 2 gitu. Tadi yang siap berdua saja ada 2 kelompok berarti. Sisanya 3 kelompok gitu. Teknisnya mangga didiskusikan lah ya oleh koordinator. Ya, silahkan pengelompokannya seperti apa. Yang jelas tadi ya satu kelompok itu maksimal 3 orang lah ya. Kemudian setiap orang nanti ada kan sudah dijelaskan kemarin ada review ya.
membuat satu artikel report yang berhubungan dengan proyek yang dikembangkan, walaupun parsial, hanya bagian kecil, ya. Tapi nantinya bisa saling melengkapi antara anggota kelompok yang lain. Ya sekalian supaya tidak lupa, kemarin ada tadi ya, atau kemarin saya lupa, ini kebetulan HP-nya sering dipakai anak, jadi dicari-cari tidak ketemu. Ada apa tentang ini ya, tentang template review-nya. Ya, untuk template review ini saya coba upload ya. Sebenarnya nanti saya berikan contoh juga ya, contoh yang versi mahasiswa S1, tapi perlu ditambahkan karena ada kesalahan, ada kekurangan lah ya. Jadi nanti pengumpulannya Bapak Ibu kumpulkan melalui Turnitin ya. Nanti saya assign ke kelas. Jadi report atau artikelnya dikumpulkan di Turnitin. Ini kebetulan mahasiswa yang penelitian di S1, saya berikan tugas juga mereview untuk UTS-nya. Nah, tapi ini hanya tugas mereview ya. Sedangkan Bapak Ibu UTS-nya itu membuat artikel review, ya, bukan hanya sebatas membaca, tetapi membuat satu kesimpulan dari artikel-artikel yang direview tadi. Nah, mungkin nanti saya berikan contoh deh bagaimana artikel review yang sederhana itu, ya. Ini kalau yang S1 saya berikan tugas mereview template-nya seperti ini, tapi ini ada yang kurang ya. Nah, untuk itu saya tambahkan saja di spot ini. Sekalian saya edit lah ininya ya, untuk pengumpulannya. Saya perpanjang maksudnya, mungkin untuk 3 pekan ke depan, supaya sekaligus nanti ada per pekan kan 5 artikel ya. Berarti tambah lagi pekan ini jadi 10 artikel, nanti selanjutnya juga nambah lagi. Baik, ini saya tambahkan saja. Nah, ini satu ya. Ya, yang belum ya, nanti silakan disesuaikan lah. Ini saya perpanjang saja sampai ke 3 pekan selanjutnya. Sekarang tanggal 8. Sampai tanggal ini aja. Terus, sampai tanggal 28 lah ya. Dan sebagai pelengkap, oh ya, ada yang lupa mungkin di deskripsi di sini ya. Nanti targetnya itu sekitar minimal 20 artikel ya Bapak Ibu ya. Jadi silakanlah diatur pekerjaannya, tetapi melakukan review 20 artikel. Jadi aturlah per pekan sekitar 5 ya. 20 artikel ya, karena ini bukan hanya mereview artikel, tapi kan menulis sampai 1 artikel penuh gitu ya. Makanya saya tidak bebankan lebih banyak, karena kalau yang S1 tadi bebannya sekitar 40 artikel harus direview. Jadi selama 2 bulan, setiap pekan 5 gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu cukup 5 artikel selama 4 pekan ya, dan nanti ini dasar dari penulisan artikel. Oke, tadi misal contoh membuat artikel itu yang seperti ini nih. Ya, membuat artikel tentang
apa ya? Kalau saya ini kebetulan bidang kajian saya yang angkat tentang serius game ya. Kalau yang untuk IoT belum pernah nulis, jadi saya contohkan saja yang sudah ada ya. Dan kebetulan ini saya pernah paparkan di New Zealand waktu 2017 yang lalu. Nah, ini temanya tentang yang jadinya saya lupa. Oke. Ya, saya switch dulu ke ini muncul artikelnya. Jadi ceritanya saya kebetulan memang disertasi saya tentang serius game. Ya, serius game untuk melatih relawan pemula di kebencanaan. Karena kebetulan saya punya pengalaman menjadi relawan di Bulan Sabit Merah dari 2003 sampai 2009, yang mendapatkan berbagai pengalaman yang itu menjadi dasar disertasi saya. Ya, sebenarnya bidang kuliahnya information science, ya, artinya ke komputer dan pemrograman. Tapi topik aplikasinya mengarahkan ke education, ya, dalam hal ini adalah edukasi bencana bagi relawan. Nah, setelah lulus itu penguji saya membuat satu workshop baru di 2017. Saya lulus 2016. Setahun kemudian penguji mengajak, yuk kita bikin workshop. Ya, workshop itu bagian dari konferensi ya, di namanya International Conference on Computer in Education. Ini tahun ke-25 dan ini merupakan konferensi yang sangat besar karena melibatkan 1.500 artikel biasanya. Ya, dan acceptance rate-nya lumayan ketat, hanya 15%. Jadi dari 100 paper yang masuk, hanya 15 yang dipilih menjadi full paper. Dan waktu itu, yuk kita jadi adakan workshop katanya. Karena pesertanya belum pada tahu, karena awal pengadaan pertama, ya masing-masing panitia ini, OSI-nya ini yang harus jadi panitia gitu ya. Coba saya share desktop saja ya supaya nanti bisa saya tunjukkan. Oke, ininya dia temanya itu ICT DSE ya. Nah, ini ICT DSE ya, ICT for Disaster and Safety Education. Kebetulan sudah 2 tahun ini saya tidak hadir karena pandemi dan juga karena tidak ada biayanya. Yang satu dilakukan di Taiwan, yang terakhir kemarin di Thailand. Nah, terakhir saya ikut di Filipina 2019. Dan kebetulan memang ini tahun yang ke berapa ya? Yang ke 2017 ke-5 berarti ya. Jadi si penguji saya ini sebagai organizer-nya, inisiatornya, sedangkan ini pembimbing saya. Jadi dilibatkan sebagai komite ya, lupa, conference organizer atau OSI ya, organizing committee ya. Dan memang sudah jauh sih, saya sekarang risetnya sudah agak bukan di bencana, tetapi karena dulu disertasinya itu dan masih relevan dalam hal IT-nya, ya sudah saya ikutan. Jadi kebetulan waktu itu karena tadi pelaksananya pertama kali dan semua OSI-nya harus mengirimkan artikel, kata saya nggak mungkin untuk bisa ikutan ke konferensi tersebut kalau hanya mengirimkan artikel. Walaupun ini terindeks Scopus, biayanya mahal, kata saya. Saya mending ke Jepang, tiketnya 5 juta bolak-balik sudah cukup. Ke New Zealand untuk airfare-nya saja sudah 10 juta, belum lokalnya.
belum biaya hidupnya kata saya. Dan memang punya hitung habis 30 juta. Kalau ke Jepang mungkin 15 juta cukup lah, walaupun ini ya 5 juta untuk tiket, 5 juta untuk transportasi, 5 juta untuk biaya makan dan sebagainya. Akhirnya ada opsi dari Prodi, kebetulan ada dana rekognisi, tapi harus jadi invitation katanya. Sudah, saya minta invitation, jadilah artikel tadi tentang mana tadi ya? Tertutup kan. Yang ini ya, tentang ini ya, the role of serious games in disaster and safety education. Saya mengumpulkan 50 artikel tentang penggunaan ICT dalam disaster education, tapi kemudian yang saya angkat hanya ada 8 paper akhirnya, 8 atau 5 saya lupa ya. Pokoknya ininya ada di sini ya, nanti saya share di grup ya, bagaimana kita meracik satu literatur review yang sederhana saja. Karena kalau yang serius, artinya ada namanya systematic literature review, ada namanya scoping literature review. Itu harus mengumpulkan puluhan ratusan artikel. Ya, tapi kalau kita menggunakan pendekatan integratif, ya misalnya hanya kita kumpulkan 30 artikel, lalu kita pilih beberapa artikel yang berkualitas, yang menurut kita cocok dengan topik yang akan kita angkat, maka kita bahas satu-satu itu. Ya, kita bahas satu-satu, kita paparkan. Kalau tadi ya, saya kembali ke sini belum ini ya, tadi di spot belum diupload. Udah diupload ya. Kalau tadi yang file itu ya, yang file itu tadi hanya membahas tentang apa tadi? Ya, kalau tadi ini yang Bapak Ibu harus kerjakan di awal ini hanya membuat susunan artikel seperti ini kan sederhana ya. Studinya apa, purpose-nya apa, metodenya apa, finding-nya apa. Nah, kalau integrative review dia extension dari itu, jadi menjelaskan lebih banyak ya. Sehingga di sini apa? Saya membahas tentang disaster safety education apa, terus serious game apa, kemudian saya bahas satu-satu. Ini aim-nya ya. Saya bahas satu-satu. Saya dari satu artikel menemukan bahwa ada namanya Red ID misalnya. Ini game serius game yang dikembangkan untuk melatih firefighter misalnya. Kemudian dia targetnya apa, game teknologinya apa, fokus learningnya apa gitu ya. Jadi dibahas lebih komprehensif ya di artikel, sehingga kita bisa menghasilkan satu artikel ya minimal Bapak Ibu menghasilkan 6 halaman lah. Ya, 6 halaman artikel, dan ini kalau nanti dibutuhkan untuk submit ke konferensinya, tinggal di submit bisa ya. Nanti tentu ada proses review ya, ada proses ini, ada proses penulisannya. Makanya nanti Bapak Ibu saya undang untuk gabung di Basecamp ya. Nanti kita akan lakukan penulisan atau proses penulisan dari bab ke bab itu di Basecamp ya, sehingga pada akhir perkuliahan nanti proyek jadi, artikel pun jadi, setidaknya artikel tentang mereview suatu teknologi untuk kebutuhan Bapak Ibu misalnya. Maaf ini salah nih. Bentar, salah ya, ada sedikit kesalahan. Ini kalau tidak salah ya. Ya, nanti dipakai yang ini lah ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya invite ya untuk proses penulisannya. Mungkin setelah 2 bulanan, karena nanti paralel dengan
pengerjaan produk dan produknya jadi ya secara kelompok, dan Bapak Ibu juga berhasil menulis satu artikel, setidaknya artikel literatur review seperti ini ya. Yang mudah-mudahan nantinya prosesnya insya Allah dibimbing ya sampai kemudian jadi satu artikel. Supaya tidak lupa saya sharing dulu di grupnya. Ya, itu sebagai contoh. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencari yang bidang IoT di Science Direct, di IEEE ya. Tapi setidaknya artikel yang nantinya harus ditulis itu seperti itu. Dari 20 artikel yang Bapak Ibu baca, yang relevan nanti dipilih, nanti dibahas misalnya relevansinya dengan proyek yang Bapak Ibu kerjakan di sisi apanya. Walaupun sederhana, ya sesederhana apapun ya. Itu tentang artikel, tentang review. Tadinya hari ini saya juga ingin mendemokan dulu ya tadi LED ya, atau kita lihat lah, kita lihat contohnya saja ya. Ini kebetulan kan ada simulator yang lebih bagus nih dibanding Tinkercad. Kalau Tinkercad dia hanya Arduino ya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini namanya Walkwi. Ya, ini simulator untuk Arduino, untuk USP ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih minat ke Python juga ada gitu ya. Raspberry Pico juga ada ya, Raspberry Zero. Nah, kita coba yang ESP32. Nah, kebetulan ada contoh yang sudah ready to use ya. Walaupun nanti kita coba praktikkan bagaimana membuat programnya. Ini ada ready to use ya, membuat blinking LED menggunakan ESP32. Ya. Nah, ESP32 seperti tadi diberikan contohnya, ini kan terdiri dari berbagai ini pin ya. Nah, di sini contoh program yang dipakai yaitu menggunakan LED pin 2. Sebenarnya ada LED yang sudah ready to use. Jadi kita tidak usah merangkai lagi. Ini di pin 13. Nanti kita buktikan ya, kita lihat. Nah, sekarang contohnya adalah LED disambungkan ke pin 2 ya, di mana ini akan diberikan power 5 volt. Kalau kita lihat di LED-nya ini kan yang panjang ini kan anoda. Ya. Yang panjang ini anoda atau positifnya. Yang pendek ini katoda. Nah, yang anodanya terhubung ke D2, yang katodanya terhubung ke ground. Ya. Gitu. Jadi nanti ini akan diberikan sinyal positif. Oke, didefinisikan bahwa define LED itu namanya LED ya di pin 2. Ya. Pin modenya output. Jadi kita menggunakan menggunakan GPIO yang D2 ini sebagai output. Ya. Ini di setupnya. Nah, programnya sendiri berjalan di sini di loop ini. Oke. Perintahnya yaitu digital write LED high. Jadi ini diberi power ya. Diberikan power tinggi ya. Kemudian ada delay 500. Ini sekitar 0,5 detik ya. Ya, detik ya kalau tidak salah. Kemudian digital write LED low. Ya, jadi ini dinolkan ya. Sehingga apa? Sehingga LED padam. Lalu tunggu sejenak ya, setengah detik ya. Kemudian nanti dia berulang. Oke, jadi ini simulatornya sangat sederhana dan kita tinggal running saja. Nanti dia akan blinking ya. 500 ternyata lama. Ya. Mungkin setengah menit ya. Maaf, bukan detik ya. Maaf, setengah menit. Ya. Oke, tadi ya di sini ada LED, sebenarnya LED 13 nih. Ya, coba kita akan modifikasi ini ya. Define LED 2 di pin ke-13. Ya, kemudian ini kita copy.
Ya, jadi mode untuk LED 2-nya juga dia dalam bentuk output. Oh, tidak bisa di reset ya. Oke, kita tambahkan sini LED 2 high. Kemudian juga di LED 2-nya 0. Ya, alam ini bisa di running nggak? Soalnya tadi tidak bisa di setting. Oke, kita coba saja. Ternyata tidak bisa ya. Jadi memang ini ini yang biru. Kalau kita salah yang biru. Ya ini kalau ini powernya. Ini ya yang biru nih. Jadi LED 13 itu biru ya. Ungu atau biru ya. Ini dia terhubung ke LED 13 sebagai controller untuk nyoba lah ya. Jadi ini sama nih outputnya nyala padam. Begitu untuk materi kita hari ini tentang ESP32. Pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan materinya tentang tentu saja program-program menggunakan ESP32 ya dengan bahasa C ya, dan mungkin supaya gampang lah ya, karena kalau pakai platform I/O harus setting-setting, kita akan gunakan ini aja, akan gunakan simulator, tapi nanti Bapak Ibu realnya ini tentu untuk menuliskan program ini ya harus ke device-nya langsung kan ya, jadi bisa menggunakan Arduino IDE ya. Ini untuk kalau mau mulai dari sekarang mengembangkan program ESP32 ini sebenarnya sudah sangat bagus ya. Banyak sekali peripheral yang dapat digunakan ya. Ada LCD, ada keypad, ya push button, ya dan sebagainya. Atau bisa jadi lah kalau memang hardware-nya tidak memungkinkan, cukup pakai simulator. Tetapi itu opsi yang sangat darurat. Nanti coba Bapak Ibu komunikasikan ke Kaprodi, karena saya sudah ngomong dengan Pak Lala waktu diminta ngajar ini, kata Pak Lala, Pak, butuh alat-alat untuk praktik nggak, atau butuh waktu untuk praktik nggak? Kata saya udah berbasis proyek saja, tetapi nanti alat-alatnya mungkin harus dipertimbangkan apakah Prodi bisa mengcovernya atau tidak. Saya usahakan, kata saya, tidak lebih dari 500 per kelompok. Jadi kalau ada tadi 7 kelompok kan tidak banyak lah, 3,5 juta, dan itu bisa dipakai ulang untuk tahun berikutnya. Begitu, Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang materi tadi dan berbagai hal yang sudah dijelaskan? Silakan. Mohon maaf Pak, mau tanya. Ya. Ini kalau pakai simulasi seperti ini, saya udah nyobain buka ini teh. Tapi ini ada kabel-kabelnya, ini dari mana ya dapatnya? Sarang Kabel mana? hubungannya gitu. Kabel mana? Yang ini? Ya yang kan ini? Saya udah lampu sama resistor. Nah, yang hitam sama yang biru. Ya, maksudnya ini menghubungkan ini ya? Ya. Oke. Kita akan inilah teknologi HTML5 ya. Salah satunya dengan kemampuan ini kita bisa ini ya delete ya. Kalau klik kita delete. Nah, untuk menyambungkannya kita klik di ujung ini. Ini misalnya nih, ya, saya hapus lah ini. Nah, kita misalnya tambahkan resistor ya. Nah, tambahkan resistor. Kita klik di ujung kakinya. Lalu biarkan ini di drag gitu. Nah, gitu. Lalu kemudian klik ujung kakinya, kita hubungkan ke sini, ke pin D2 tadi. D2 ya. Nah, ini D2. Sedangkan ininya kita hubungkan ke ground. Lalu misalnya nanti, ini warnanya bisa dirubah sebenarnya harusnya ya. Tapi saya belum explore lebih jauh, ini pewarnaannya seperti apa. Tapi sebenarnya ini tidak nyambung ya. Cuma warnanya memang harusnya bisa berubah. Lalu misalnya tadi kita ingin menambahkan push button ya. Nah, ini push button untuk input ini biasanya active low ya. Nah, kita hubungkan saja misalnya push button ini kaki ujungnya nggak tahu, lupa ya, yang ini juga. Saya hapus saja kakinya. Ini kita hubungkan satu ke ground,
Ya, ini kita gabung saja misalnya ke ground. Satu lagi ke input, misalnya tadi ada berapa ini? Ada D15. Ya, ada D15. Nah, kita tentukan di sini misalnya define button ya. Button kaki D berapa tadi? D15. Kaki 15. Nah, kita ini sebagai output, nah kita akan rubah misalnya ya. Ini kita ubah menjadi ini. If button misalnya ya. If button sama dengan true. Baru dia aktifkan misalnya. Maaf, bukan true ya, false berarti atau low. Ya sebenarnya ini bukan true atau low ya, low ya, maaf, low. Karena kan dia mendeteksi tegangan. Tapi kita set dulu di sini digital write button-nya. Maaf, berarti di sini harus pin mode ya, button sebagai input. Lalu kita set ya digital write apa ini? Button ya low. Maaf ini pindahkan. Ya. Nah, kemudian sekarang digital read ya button. Dia buttonnya oke. Ini sebenarnya kan sudah running ya. Tapi si LED ini kan tidak nyala ya. Karena kita menunggu button ini ditekan. Ya. Menunggu dibaca. Sebenarnya dia sudah baca ya. Tapi kan mungkin masih high sehingga buttonnya tidak menjadi parameter untuk mengeksekusi ini. Coba kita tekan. Harusnya sih berfungsi. Tapi mungkin ada sedikit masalah di sini ya. Di digital read-nya ini. Oke lah, nanti ini pekan depan kita akan coba bahas ya mengenai ESP32 programming. Tadi sensor sudah, prosesor sudah, kita sudah nanti akan lebih kepada penggunaan bahasa C-nya ya untuk programmingnya. Mungkin pekan depan kita awali dengan penjelasan Arduino IDE ya untuk real hardware. Nah, untuk simulasinya kita gunakan ini ya. Untuk saat ini mengembangkan program bisa pakai simulator sebenarnya. Tapi untuk real hardware-nya Bapak Ibu harus pakai Arduino IDE atau pakai platform I/O yang di-install di Visual Studio Code gitu ya. Begitu ya. Pak siapa tadi? Pak Asep atau siapa? Ya Pak, siapa? Ya. Lagi coba-coba tadi juga. pakai langsung aja ya di ini. Saya ternyata ya dibanding Tinkercad mending ini lebih lengkap ini ya. Termasuk juga tadi ininya device-nya ini sudah lumayan bagus ini. Ya ada servo, ada peer motion sensor, tapi nggak tahu motion sensor ini bagaimana mensimulasikannya, belum dicoba nih. Karena kan ini urusannya dengan jarak gitu ya. Mungkin ada ini ya, ada apa ya? Ada penghubungnya bagaimana cara ini gitu. Begitu Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Silahkan setiap pekan ditambahkan 5 artikel yang relevan, yang sangat baik, yang nantinya sesuai dengan topik yang akan Bapak Ibu angkat.
Oke, mengenai topiknya sudah ada yang bisa menentukan atau mendapatkan? Ataukah perlu saya bantu dengan ini rekomendasi topik atau apa? Ya, ya mungkin nanti saya coba list ya, buat list ya 7 topik yang mungkin Bapak atau 10 topik lah yang Bapak Ibu bisa pilih ya, yang sederhana saja, tetapi di situ kita belajar bagaimana mengembangkan satu sistem IoT. Ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.